Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Nur Ashifa dengan nomor NIM 242070004, Tadris Bahasa Indonesia kelas A angkatan 24. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dalam pemenuhan tugas UTS mata kuliah teori belajar bahasa. Jadi teori behavioristik berkembang pada awal abad ke-20. M.B.F. Skinner diakui sebagai bapak teori behavioristik. Teori behavioristik didasarkan pada konsep psikologis yang menekankan pengamatan perilaku sebagai hasil dari pengaruh lingkungan. Teori behavioristik berfokus bagaimana perilaku belajar bahasa terbentuk melalui rangsangan dan respon atau stimulus-respon. Sebagai contoh, anak-anak belajar bahasa dengan meniru kata-kata dan kalimat yang mereka dengar dari orang dewasa di sekitar mereka. Dalam video kali ini kita akan membahas yang pertama tentang hakikat teori behavioristik, yang kedua aplikasi teori belajar behavioristik, yang ketiga adalah tujuan teori behavioristik, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Apa sih hakikat teori behavioristik itu? Teori belajar behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang bahwasannya perilaku belajar seseorang atau individu tergantung pada apakah dan bagaimana cara belajar dengan lingkungannya. Teori belajar bahasa behavioristik menekankan terbentuknya perilaku yang terlihat sebagai hasil dari pembelajaran. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik menekankan proses pembentukan di mana siswa dibawa menuju pencapaian tujuan tertentu, sehingga siswa menjadi kreatif dalam berimajinasi. Hal yang paling penting dalam teori ini adalah masukan atau keluaran yang berupa respon. Yang kedua adalah aplikasi teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah penguatan. Proses di mana perilaku diperkuat melalui konsekuensi positif atau reward atau negatif. Contoh, memberikan pujian saat siswa menggunakan kosakata yang benar. Yang kedua adalah pengulangan. Melalui latihan berulang, siswa dapat diberikan pengulangan materi. Contohnya adalah ulangi yang saya jelaskan tentang pengertian teori behavioristik. Yang ketiga adalah modeling. Siswa belajar bahasa dengan meniru perilaku dan respon dari guru. Contohnya, guru menunjukkan cara pengucapan kata yang benar dan siswa mengulanginya. Yang keempat adalah stimulus respon. Pembelajaran bahasa dengan berbagai media visual maupun non-visual. Contohnya, menyebutkan kata setelah mendengar audio. Apa saja sih kelebihan teori behavioristik itu? Kelebihan teori behavioristik yang pertama adalah struktur dan kejelasan. Pendekatan ini memberikan metode yang jelas dan terstruktur untuk pembelajaran bahasa. Yang kedua adalah penguatan positif, mendorong motivasi siswa melalui umpan balik positif yang dapat meningkatkan partisipasi dan keberhasilan. Yang ketiga adalah latihan berulang, membantu siswa menguasai kosakata dan tata bahasa melalui pengulangan yang efektif. Selain memiliki kelebihan, teori behavioristik juga memiliki kekurangan, yaitu satu adalah keterbatasan kognitif, mengabaikan aspek kognitif dan pemikiran kritis dalam proses belajar bahasa. Yang kedua adalah kurangnya konteks sosial, tidak mempertimbangkan konteks sosial dan situasi dalam penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan sesama. Yang ketiga adalah rasa bosan. Pengulangan yang berlebihan dapat membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik. Teori behavioristik memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah penguatan perilaku, memperkuat penggunaan bahasa yang benar dan mengurangi kesalahan. Yang kedua adalah pengulangan dan latihan,
menekankan pentingnya latihan berulang untuk menginternalisasi struktur dan kosakata bahasa. Yang ketiga adalah pembelajaran terprogram, menekankan metode pembelajaran yang sistematis dan terstruktur untuk membantu siswa menguasai bahasa. Yang keempat adalah observasi dan peniruan, mendorong siswa untuk belajar melalui observasi dan meniru perilaku pembicara asli. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik cakupan belajarnya dari psikolog siswa, di mana pengajar menerapkan aplikasi-aplikasi pembelajaran teori behavioristik secara tersistem dan menggunakan respon dari siswa. Biasanya, teori belajar bahasa behavioristik lebih ditekankan pada jenjang SD atau MI sederajat atau digunakan dalam proses pembelajaran bahasa dalam bahasa Indonesia maupun dalam pembelajaran bahasa asing. Sekian video pembelajaran teori behavioristik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.